skema wakaf yang bisa kita lihat hasilnya sampai hari ini yang dibangun oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah wakafnya sahabat Utsman bin Affan yang membeli sebuah sumur yang disebut sebagai sumur rumah. Nah, sampai hari ini sumur itu memberikan kemanfaatan bagi umat Islam. Pada hari ini Al-Fakir diberi amanah oleh Ketua Harian Masjid Istiqlal, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasrul Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, untuk memimpin Direktorat Wakaf Zakat Wakaf Istiqlal atau kami sebut Zawa Istiqlal. Tentu perkara ini merupakan perkara yang kemudian memberikan satu amanah besar untuk memikirkan beberapa hal terkait masalah keumatan. Dalam hal ini, bagaimana menjadikan kekuatan endowment diantaranya, yaitu kekuatan wakaf yang merupakan tradisi keislaman yang turun-temurun dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai juga dilaksanakan oleh pemerintahan pada masa khilafah Islamiyah dari waktu ke waktu. Ketika kita bicara mengenai wakaf misalnya, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan satu peradaban besar, satu ide peradaban besar yang hari ini sudah diimplementasikan oleh berbagai lembaga pendidikan dunia. Jadi lembaga-lembaga pendidikan dunia yang mampu memberikan beasiswa dan melaksanakan program-program perkuliahan terbaiknya, bahkan di negara-negara Eropa yang notabene bukan negara Islam, dilaksanakan dengan skema wakaf atau tadi yang mereka sebut endowment ini. Dan berkenaan dengan wakaf yang ada di negeri ini, sesungguhnya isunya sudah sejak lama, bahkan beberapa kita sudah sangat akrab dengan wakaf yang dikelola oleh umat Islam. Hanya saja secara regulasi sepertinya kita harus belajar lebih banyak agar efektivitas wakaf yang dimiliki oleh umat Islam ini bisa lebih luas lagi dimanfaatkan atau dirasakan kemanfaatannya bagi dakwah Islamiyah atau secara umum bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau istilah zakat, infak, sedekahnya insya Allah kita sudah lebih familiar, sehingga tinggal bagaimana kemudian kita membuat satu elaborasi yang cantik di mana harta-harta umat Islam yang diinfakkan atas nama perjuangan agama ini bisa dimaksimalkan. Isu tentang kemiskinan, pengentasan kemiskinan, isu tentang kesejahteraan, ini merupakan isu yang bergulir dari waktu ke waktu, dan setiap terjadi suksesi pergantian kepemimpinan di Republik ini akan selalu diangkat dan bahkan menjadi bagian dari kampanye-kampanye politik. Namun kita tidak berbicara mengenai masalah politik, karena ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban awal umat ini, tidak sekalipun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi pada periode Mekah,
sibuk dengan urusan-urusan teknis pemerintahan, tapi beliau lebih sibuk membangun community, membangun masyarakat sosialnya. Maka pada pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, di bawah cahaya surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang kita bacakan, mari kita ketuk hati kita untuk setidaknya memasukkan fundamental ekonomi keumatan di dalam mindset pikiran kita. Kalau hari ini banyak masyarakat dunia yang khawatir dengan terjadinya berbagai perkembangan, termasuk perkembangan politik dan keamanan dunia terkait ancaman perang yang meluas, maka sesungguhnya problem nyata masyarakat hari ini adalah diantaranya problem ekonomi. Bagaimana mereka harus terus survive, menghadapi kehidupan ini, memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi makan dan minumnya. Ditambah lagi ketika terjadi kenyataan di negeri ini, adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, menuntut masyarakat untuk lebih kreatif membiayai berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Maka tentu zakat dan infak sedekah serta wakaf ini menjadi bagian dari solusi yang diharapkan menjadi jawaban atas itu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Qur'an telah menjanjikan satu janji yang pasti kebenarannya, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah di jalan Allah. Maksudnya yang diinfakkan adalah harta benda kalian. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Jadi ada perintah di dalam Al-Quran, yang pasti dengan perintah ini ada satu tujuan khusus berupa maslahah bagi umat ini. Ya, di samping beberapa ayat yang menerangkan tentang fadilah sedekah, bahwa ketika seseorang menafkahkan hartanya, maka yang tadinya nilainya 1, maka Allah lipat gandakan menjadi 10, 10 menjadi 70, dilipatkan lagi dengan perkalian menjadi 100, menjadi 7.000, menjadi bilangan-bilangan yang sangat banyak sekali. Dan Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan dan memberikan keberkahan atas harta-harta yang dinafkahkan di jalan Allah. Di dalam penafsiran tentang wala tulku biaidikum ila tahlukah, ini mufassir banyak memberikan alternatif pemaknaan. Yang paling mudah, wala tulku biaidikum ila tahlukah itu, janganlah kamu menjatuhkan dengan tanganmu manusia lain atau masyarakat ke dalam kebinasaan. Jadi karena menahan tangan untuk tidak memberi, maka tulku biyadika ila tahlukah itu berarti tangan yang ditahan kemanfaatannya menjadikan kehancuran, kebinasaan bagi orang lain ataupun masyarakat. Jadi ada yang sebagaimana Ibnu Arabi menyebutkan bahwa ini dimaknai dengan meninggalkan berinfak. Infak itu secara luas artinya adalah membelanjakan harta.
Jadi harta yang dibelanjakan dalam bentuk apapun itu namanya infak. Ada infak yang wajib, biasanya disebut zakat. Ada infak yang sunnah, biasanya disebut sedekah dan sebagainya. Atau bisa kemudian pembahasannya ini diperluas lagi dengan makna-makna yang mungkin di satu tempat kadang-kadang infak wajib juga disebut dengan istilah-istilah yang lain. Bahkan sedekah pun ketika digunakan untuk menggantikan istilah zakat, sesungguhnya menjadi sedekah yang wajib. Jadi meninggalkan infak atau membiarkan orang lain pergi tanpa berbekal, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, atau meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan agama dan lebih mempedulikan kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarga dan harta bendanya saja. Atau wala tulqu biaidikum ila tahlukah juga dimaknai dengan masuk ke dalam pasukan tanpa memiliki kekuatan yang diperhitungkan dengan baik sehingga akhirnya kalah menghadapi musuh itu atau binasa dengan cara yang konyol. Dan wala tulqu biaidikum ila tahlukah juga dimaknai sebagai berputus asa dari ampunan Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita tidak akan terlalu teknis bicara mengenai zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Kita dalam hal ini sedang berkenalan antara seorang muslim dengan saudaranya yang lain dengan mengusung ide-ide yang menjadi bagian dari kesehariannya. Jadi saya pertama mungkin nantinya juga minta kepada jamaah sekalian untuk juga memiliki atensi terhadap zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Syukur-syukur apabila kemudian ada di antara jamaah yang memiliki ketertarikan untuk ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Sebab bagaimanapun juga edukasi mengenai kesadaran berwakaf ini masih harus terus digelorakan. Ada satu ide yang hendak saya sampaikan kepada para jamaah di majelis ini, bahwa dengan kita mengubah mindset, sesungguhnya kebiasaan kita untuk berinfak sedekah dengan cara biasa itu bisa kita konversi dengan bentuk yang lebih cerdas. Jadi kalau peruntukan zakat itu biasanya hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya konsumtif, untuk kepentingan individual yang diberikan kepada seseorang atas keberhakannya. Kalau zakat berarti menurut asnaf yang 8. Tetapi apabila kemudian itu dikonversi menjadi sesuatu yang lebih abadi, maka tinggal kita mengatur strategi jangka panjang untuk infak yang kita keluarkan itu. Jadi kalau zakat, infak, sedekah tadi untuk kepentingan individu-individu, maka wakaf jauh kepentingannya untuk membangun peradaban. Jadi kita bisa bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kalau kita berpikir bahwa untuk berwakaf kita harus memiliki harta yang banyak, maka apabila kita memiliki skema yang baik, tentu bisa saja kemudian wakaf itu kita lakukan secara crowdfunding. Kita lakukan berjamaah, umpama ada 100 orang jamaah di majelis ini, yang mestinya kalau dia berinfak biasa, maka nilainya sulit untuk bisa membangun satu sistem ataupun satu
bagian dari sistem pendidikan umpamanya, namun dengan bersama-sama dan dibuatkan skemanya, maka menjadi skema wakaf yang tadinya hanya skema zakat, infak, sedekah saja. Jadi bisa saja ternyata di waktu ini yang mestinya kita berniat untuk melaksanakan ibadah harta kita itu berupa pembelanjaan di jalan Allah dengan skema zakat, infak, sedekah, kemudian kita buatkan skema lain dengan harta yang sama, tiba-tiba itu menjadi skema wakaf. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, skema wakaf yang bisa kita lihat hasilnya sampai hari ini yang dibangun oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah wakafnya sahabat Utsman bin Affan yang membeli sebuah sumur yang disebut sebagai sumur rumah. Nah, sampai hari ini sumur itu memberikan kemanfaatan bagi umat Islam yang awalnya karena kepedulian beliau ketika diberikan tawaran oleh baginda Rasulullah SAW, ketika itu di Madinah terdapat krisis air bersih untuk minum, karena sebagian penduduk Madinah yang merupakan kaum muhajirin sangat menyukai cita rasa air Zam-Zam di Mekah yang rasanya mungkin sulit didapatkan dari sumur-sumur lain di Madinah, sehingga akhirnya begitu mereka mendapati ada sumur yang airnya rasanya mirip dengan air Zam-Zam, maka mereka lebih suka untuk membeli itu. Dan kepemilikan sumur itu dimiliki secara pribadi oleh seorang yang bahkan ketika itu belum beragama Islam, seorang Yahudi yang memiliki sumur itu. Kemudian dibelilah sumur itu oleh Utsman ibn Affan, namun karena ada potensi ekonomi, maka pemilik sumur keberatan untuk dibeli sumurnya dengan harga yang sebetulnya sangat besar sekali ketika itu, sehingga akhirnya dibuatlah negosiasi dan Utsman ibn Affan berhasil untuk membujuk pemilik sumur, sehingga jadilah kepemilikan sumur itu sehari milik Utsman dan sehari milik orang Yahudi tersebut. Hingga akhirnya karena kecerdasan Utsman ibn Affan, jatah ketika beliau diberikan hak untuk mengakses sumur diberikan kepada masyarakat Madinah untuk mengambil air sebanyak-banyaknya untuk keperluan hari esok, sehingga tidak perlu pada hari esok membeli dari pemiliknya yang lain. Nah, dengan keadaan ini akhirnya pemilik sumur itu tidak memiliki konsumen yang membeli air pada hari ketika dia menguasai air tersebut, sehingga akhirnya justru ditawarkan kembali jatah setengah hari dari sumur itu kepada Utsman bin Affan, sehingga jadilah sumur itu kemudian dimiliki oleh Utsman bin Affan secara penuh dan diwakafkan kepada umat Islam. Jadi sumur yang begitu amat deras airannya itu digunakan juga untuk mengairi kebun-kebun kurma, di samping untuk menjadi air minum bagi masyarakat sekitar. Dan kebun-kebun kurma itu masih produktif sampai hari ini dan masih dipelihara oleh pemerintah Saudi Arabia, dan hasilnya bisa digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas pendidikan, hotel-hotel di sekitar Madinah, memberikan beasiswa kepada banyak mahasiswa. Masih banyak sekali contoh-contoh peradaban yang dibangun dengan wakaf ini, dan diantaranya juga apabila kita sempat hadir di Maroko, maka kita akan melihat bahwa kampus ataupun universitas tertua di dunia yang ada di Maroko itu juga didirikan atas inisiatif seorang perempuan muslimah yang kemudian mewakafkan sebagian hartanya untuk mendirikan lembaga pendidikan yang hari ini menjadi satu contoh, menjadi sebuah
model bagi kampus-kampus universitas modern. Dan inilah juga yang dilakukan oleh kampus-kampus tua yang ada di Eropa. Dan mereka menyebutnya sebagai endowment. Di Masjid Istiqlal, kami juga buat beberapa skema yang ditawarkan kepada jamaah umat Islam. Sebagaimana di layar ini kita melihat ada program-program yang akan kita lakukan. Di antaranya kita membuat skema rumah sehat, sebetulnya istilahnya sekarang itu ya, rumah sehat yang akan insya Allah dikerjakan bersama Basnas. Kita juga akan membangun fundamental ekonomi di Istiqlal dengan membuat minimart Istiqlal. Sebetulnya yang saat ini berjalan dilakukan oleh Istiqlal Global Fund juga sudah mulai ada rintisannya. Namun apabila memang ternyata umat Islam mendukung program ini sehingga dana wakaf yang terkumpul untuk program ini menjadi besar, maka akan sangat cepat tentu perkembangannya. Jadi kalau tidak dibantu, maka program ini tetap berjalan dengan apa adanya, namun apabila mendapat respon bantuan dari umat Islam secara luas, maka tentu program-program ini akan terlaksana dengan baik. Dan diantaranya juga terkait dengan kemandirian ekonomi, kami di wakaf, di zakat wakaf Masjid Istiqlal ini memiliki skema untuk melandingkan wakaf yang dititipkan oleh jamaah untuk skema ekowisata land. Jadi di situ ada satu kawasan di mana kita membuat satu usaha ternakan ikan, kambing, ataupun juga pertanian yang dibuat dengan sistem terpadu sehingga semua potensi yang ada di alam itu, dari air sebagai sumbernya, bahkan airnya juga bisa dijadikan sebagai sumber air baku, air minum apabila memang layak, dan kemudian penopang dari usaha-usaha pertanian dan peternakan itu nanti akan melahirkan ekosistem yang saling kait-mengait, termasuk adanya penunjang pertanian seperti pupuk dan juga penunjang ternak seperti pengolahan pakan ternak, sehingga bisa juga ada pabrik pakan ternak di sana. Dan yang sudah berjalan diantaranya juga wakaf yang digunakan untuk energi panel surya. Ini walaupun sudah berjalan, namun masih bisa ditingkatkan lagi. Diharapkan bisa mensuplai kebutuhan 30%. Hari ini 30% kebutuhan listrik di Masjid Istiqlal, terutama terkait dengan lampu, itu terpenuhi dengan adanya panel surya ini. Namun tentu ya, di masa yang akan datang diharapkan ada lagi peningkatan sehingga bukan hanya 30%, dan juga ada upaya-upaya perawatan atau terkait dengan perkembangan teknologi. Tentu diperlukan juga nanti wakaf untuk mendukung program panel surya ini. Dan yang menjadi satu hal yang tadinya juga sudah hampir berjalan, yaitu adanya pabrik air minum Istiqlal. Kekuatan-kekuatan ekonomi yang dibangun di lingkungan masjid ini merupakan satu penerjemahan dari keinginan Imam Besar Masjid Istiqlal yang ingin menjadikan masjid sebagai pusat dari pemberdayaan ekonomi umat. Jadi masjid sebagai pusat kebudayaan, masjid juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Di mana sebelum-sebelumnya masjid banyak dibangun atas kesadaran dari kaum muhsinin di kalangan umat Islam, sehingga masjid diberdayakan oleh para agnia, oleh para orang-orang kaya. Maka sudah waktunya kita memikirkan bagaimana juga kemudian masjid memberdayakan umat dengan
adanya potensi zakat wakaf yang dikelola dengan baik di lingkungan masjid. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping wakaf produktif melalui uang-uang yang dititipkan jamaah, maka di Masjid Istiqlal juga kami memiliki skema wakaf uang. Jadi uang yang diinvestasikan, kemudian hasil investasi itu mauquf alaihnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial yang ada di lingkungan Masjid Istiqlal. Salah satunya mauquf alaih dari keuntungan itu digunakan untuk peningkatan fasilitas di perpustakaan Masjid Istiqlal, atau tadi mauquf alaihnya kemudian digunakan untuk memberikan beasiswa kepada para santri-santri ataupun pelajar-pelajar berprestasi, ataupun mauquf alaihnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal. Maka sekali lagi kami mengundang para muhsinin sekalian, jamaah dari majelis online ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada harta Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan harta Bapak Ibu sekalian yang dititipkan melalui skema wakaf, yang diantaranya barangkali berkenan untuk dititipkan di zakat wakaf Masjid Istiqlal. Selebihnya kami juga tetap mengundang para muhsinin sekalian untuk menafkahkan harta-harta terbaik di zakat wakaf Istiqlal dengan skema zakat infak sedekah. Karena di samping wakaf kami juga memiliki skema zakat infak sedekah, dan skema itu dilaksanakan dalam satu badan ataupun satu bentuk organisasi, yaitu unit pengumpul zakat Masjid Istiqlal. Jadi kami memiliki 2 unit di zakat wakaf ini, yaitu unit zakat infak sedekah dan unit wakaf. Demikianlah sebagai perkenalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi majelis ini, berkahi Bapak Ibu sekalian beserta harta-harta yang Allah titipkan. Semoga yang telah diinfakkan di jalan Allah, Allah berikan keberkahan untuk pelipatannya yang banyak, dan harta yang masih tersisa juga masih Allah jaga dan Allah pelihara keberkahannya. Ini saja, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kami kembalikan kepada moderator.